ya yang utama ya pendanaannya banyak ya, jadi kita banyak duitnya. Halo Marsians, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik saja dan tetap semangat. Kembali lagi bersama Marskes yang memberikan motivasi dan inovasi dalam membuka wawasan seputar mahasiswa berprestasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hairun Salsabila dari Departemen Humas. Pada episode kali ini, Marskes mengangkat tema tentang P2MD berhasil, tokol jagung dan sabut kelapa menjadi perabotan masa depan. Dan hari ini kita akan membahas tentang pengetahuan dan tips mengenai pemahaman tentang peran mahasiswa dalam program pemberdayaan masyarakat desa atau yang biasa kita sebut dengan P2MD bersama Wester kita hari ini Kak Hairul Apandi. Halo Kak Pandi, apa kabarnya nih? Halo semuanya, kabarnya baik hari ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kak Pandi ini merupakan mahasiswa semester 6 Departemen Energi Politeknik Negeri Sriwijaya dan merupakan Ketua Umum UKM Mars periode 2024. Nah, sebelum membahas lebih dalam P2MD ini, boleh nggak nih kakak untuk memperkenalkan diri dan menyapa teman-teman sekalian? Oke, halo semuanya teman-teman Marskes. Jadi izinkan kakak perkenalkan diri, nama saya Hairul Apandi. Tadi sudah dijelaskan oleh host saya adalah mahasiswa semester 6 jurusan Teknik Energi. Saya juga merupakan ketua umum dari unit kegiatan mahasiswa riset dan sains Politeknik Negeri Sriwijaya periode 2024. Mungkin bolehkah kita langsung saja berbincang-bincang dan ngobrol banyak tentang pengalaman kakak saat P2MD ini? Boleh nggak Kak dijelasin dulu apa itu P2MD? Mungkin teman-teman sekalian belum ada yang tahu. Oke, jadi P2MD itu teman-teman merupakan singkatan dari program pemberdayaan masyarakat desa, di mana itu merupakan program mahasiswa yang merupakan anggota dari organisasi membuat program yang dapat memberdayakan atau membantu masyarakat-masyarakat yang ada di desa. Desanya itu kita yang menentukan desa sasaran yang kira-kira memiliki potensi untuk bisa dikembangkan oleh mahasiswa-mahasiswa. Dengan berbagai kemampuan dan juga pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa, harapannya program-program yang dilaksanakan nantinya dapat membantu ekonomi masyarakat di sana ataupun dapat membantu desa tersebut menjadi desa yang dikenal oleh masyarakat dan kalangan khalayak luas. Lumayan seru ya Kak, untuk kegiatannya apa saja sih yang dilakukan selama P2MD ini? Oke, selama P2MD itu kegiatan kita itu bermacam-macam ya. Jadi kegiatan itu mulai dari survei lokasi, terus juga program-program bersama masyarakat yang ada di desa, terus sosialisasi juga ke masyarakat desa. Lalu kita juga beberapa kali bertemu dengan pihak lurah, RT, dan juga pihak-pihak tertinggi lainnya untuk membicarakan perihal masyarakat kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa ini. Dengan adanya program ini, kita dapat menjadi lebih dekat dengan masyarakat dan juga banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan bersama masyarakat. Baik, untuk syarat-syarat untuk mengikuti P2MD ini tuh apa aja Kak yang harus dipenuhi? Oke, untuk syarat sendiri itu seperti program-program yang lain ya. Untuk P2MD itu tahun ini 2024 itu sudah berubah nama menjadi program Ormawa Membangun Negeri POMN. Jadi Ormawa, anggota organisasi mahasiswa, itu merupakan mahasiswa yang terdaftar di organisasi dan memiliki NAO, nomor anggota organisasi yang bisa mengikuti program POMN atau P2MD ini. Jikalau teman-teman yang tidak bergabung dalam organisasi itu tidak diizinkan untuk bisa bergabung atau ikut dalam program P2MD ini. Jadi syarat utamanya itu merupakan mahasiswa aktif dan juga tergabung dalam organisasi mahasiswa. Untuk syarat yang lain itu mahasiswa itu harus berada di semester 2, 24 ataupun 6. Karena untuk semester akhir itu tidak diizinkan untuk menjadi anggota program pemberdayaan masyarakat desa itu. Terus syarat yang lainnya itu syarat administrasi seperti syarat mengumpulkan surat keterangan
bersedia melakukan program dan juga surat persetujuan dari lurah setempat. Mungkin itu sih untuk syarat-syarat utamanya. Selebihnya itu ya syarat-syarat dokumen. Jadi untuk syarat-syaratnya kali diingat kembali ya teman-teman. Kemudian untuk P2MD ini itu per tim atau perorangan Kak? Oke, untuk P2MD atau POMN ini itu dilaksanakan secara tim karena kita kan bakal bertemu dengan masyarakat di desa, melakukan survei, terus juga melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Jikalau itu dilaksanakan secara perseorangan itu tentunya bakalan berat ya. Jadi kita harus kerjasama dengan anggota tim kita yang berjumlah 10 orang. Nantinya 10 orang itu bakal memiliki peran-perannya masing-masing. Jadi 10 orang itu bekerja sama yang akan menghasilkan program yang dapat ibaratnya kita banggakan lah, dan juga dapat membantu masyarakat di desa. Jadi tidak perseorangan, kita bertim ber-10 orang yang bakal melaksanakan program. Jadi ya. Untuk yang diajukan terlebih dahulu itu apakah pengajuan proposal? Oke, yang pertama kali harus kita lakukan itu tentunya mengajukan proposal ya. Jadi kita belum bisa melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa ini jikalau proposal kita tuh tidak lulus ataupun belum disetujui. Jadi yang paling utama dan juga yang paling harus kita dahulukan itu adalah pembuatan proposal. Jika proposal kita lulus itu kita baru bakal dapat pendanaan. Nah, pendanaan itulah yang bakal kita gunakan untuk melaksanakan program tersebut. Kalau boleh tahu nih Pak, bisa jelasin nggak judul proposal yang lulus? Oke, yang proposal kemarin. Jadi kemarin itu satu tim itu 10 orang. Itu anggotanya itu dari teman-teman UKM semua. Itu salah satunya itu ada Abta juga yang jadi anggota P2MD kelompok kemarin. Itu judulnya adalah pemanfaatan limbah tongkol jagung dan sabut kelapa sebagai perabotan tahan api untuk membantu ekonomi masyarakat di Desa Sukamulya. Jadi di sana itu kan potensi Desa Sukamulya itu ada perkebunan yang banyak di situ adalah perkebunan jagung. Nah, bagaimana caranya memanfaatkan jagung tersebut kan biasanya hanya diambil yang bulir luarnya saja, tapi tongkolnya itu sudah dibuang ataupun tidak digunakan sebagaimana mestinya. Nah, itu yang coba kita manfaatkan, coba kita kreasikan bagaimana sih cara memanfaatkannya agar dapat bernilai jual dan akhirnya membantu masyarakat di sana. Akhirnya kita membuat suatu gebrakan, yaitu memanfaatkan tongkol jagung tersebut agar bisa menjadi papan perabotan. Nah, kenapa di judulnya tadi ada tahan api? Dengan campuran dari sabut kelapa yang mengandung natrium silikat, itu akan dilapisi di bagian luar dari perabotan tersebut sehingga itu bisa menjadi tahan api. Nah, akhirnya dengan membuat papan perabotan tadi, kita dapat membantu masyarakat itu memberikan opsi lain lah. Masyarakat di sana kan biasanya bekerja sebagai petani ataupun berkebun, jadi mereka bisa melakukan hal lain, yaitu membuat perabotan tadi untuk dijual. Jadi itu bisa membantu ekonomi masyarakat desa. Berarti benar-benar membantu masyarakat desa ya Pak? Iya, betul. Oke, mungkin boleh nih Kak diceritain untuk pengalaman Kakak pada tahun 2023 kemarin yang lolos tahap pertama seleksi proposal. Oke, jadi tahapan pertama tadi itu kan seleksi proposal ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama kita harus mencari anggota yang kira-kira kompeten dan juga berkomitmen untuk melaksanakan program ini dengan baik. Karena teman-teman kalau misalnya kita melaksanakan program ini secara setengah-setengah ataupun tidak secara maksimal, itu nantinya kita akan diminta pertanggungjawaban di akhir. Jikalau program ini tidak berjalan ataupun program ini berhenti di tengah jalan, itu kita akan diminta oleh Dikti Vokasi untuk mengembalikan uang yang sudah diberikan kepada kita untuk melaksanakan program. Nah, jumlah pendanaan dari P2MD itu biasanya tidak sedikit. Jadi jumlahnya itu berkisar antara 18 juta hingga 35. Jadi
kalau misalnya programnya tidak selesai tapi uangnya sudah digunakan, nah itu kita agak bingung untuk mengembalikannya gimana kan. Oleh karena itu ketika di awal teman-teman tuh harus memastikan bahwa anggota kelompok kalian tuh benar-benar mau menjalankan program ini hingga akhir. Kemarin itu teman-teman dari UKM Mars yang kakak rekrut itu juga banyak yang magang. Oleh karena itu kakak tuh agak ragu lah apakah mereka benar-benar berkomitmen untuk melaksanakan program ini sampai akhir atau enggak. Jadi waktu kami rapat perdana, rapat awal, kakak tuh menegaskan bahwa jikalau teman-teman memang tidak mau untuk melaksanakan program ini, lebih baik uang yang sudah kita terima tadi dikembalikan lagi. Jadi setelah diumumkan bahwa lulus pendanaan, uangnya itu belum kakak gunakan apa-apa, jadi benar masih utuh. Kakak adakan rapat dulu, kakak tanyakan apakah mereka itu benar-benar mau atau enggak untuk melaksanakan program ini. Karena kalau misalnya nggak mau, ya sudah, uangnya kita kembalikan aja secara utuh. Jangan sampai nanti di tengah jalan uangnya sudah habis tapi programnya tidak selesai, akhirnya kita diminta untuk menggantikan. Jadi yang paling penting dan harus kalian perhatikan adalah keaktifan dari anggota yang kalian rekrut. Jadi kita harus bertanggung jawab juga ya Kak atas amanah. Oke, kemudian Kak, dari pengalaman yang udah Kak ceritain nih, bagaimana tips dan trik agar teman-teman yang ingin mengikuti P2MD di masa yang akan datang itu bisa lolos hingga tahap pendanaan? Apa yang perlu diperhatikan untuk bisa lolos di tahap pendanaan itu teman-teman wajib memperhatikan. Tadi kan untuk program P2MD ataupun PUMN itu yang boleh ikut adalah mahasiswa yang merupakan anggota dari organisasi atau anggota dari Ormawa. Nah, yang perlu kalian lihat ataupun kalian pahami bahwa hal-hal yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat yang bakal kalian lakukan itu harus sesuai dengan jurusan ataupun bidang dari Ormawa kalian. Misalnya dari UKM Mars, kami kemarin kan membuat perabotan tahan api menggunakan batang kol jagung. Nah, itu kan menggunakan, ibaratnya ada tahapan penelitiannya dulu, jadi cocok untuk diterapkan oleh UKM Mars karena berbasis penelitian. Kalau misalnya teman-teman dari himpunan mahasiswa jurusan teknik sipil, itu teman-teman harus menyesuaikan kira-kira apa sih yang bisa menunjukkan bahwa kita ini anak teknik sipil. Kalau di tahun kemarin itu ada juga anak teknik sipil yang lolos, dia membuat ecobrick. Ecobrick itu adalah batu bata yang menggunakan bahan limbah plastik di dalamnya. Nah, itu kan menggunakan limbah untuk membuat batu bata yang benar-benar sesuai dengan teknik sipil gitu. Nah, itu yang membuat mereka bisa lolos ke tahap pendanaan karena apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan himpunan ataupun jurusan yang mereka, himpunan ataupun ormawa yang mereka ikuti. Terus ada juga dari HMJ Tekom yang lolos tahun kemarin, itu mereka membuat website untuk membantu masyarakat di desa wisata Tanjung Bulu kalau nggak salah namanya. Nah, itu mereka menggunakan kemampuan mereka di bidang coding dan juga komputer untuk membuat website sehingga bisa membantu masyarakat. Nah, itu yang membuat mereka lolos karena sesuai dengan keadaan ataupun sesuai dengan himpunan mahasiswa mereka masing-masing. Berarti sesuai dengan jurusan kita sendiri ya Kak. Oke, untuk keuntungan nih, menurut kakak keuntungan dari mengikuti program P2MD ini itu apa aja sih Kak? Keuntungannya ya yang utama ya pendanaannya banyak ya, jadi kita banyak duitnya. Tapi sebenarnya teman-teman, pendanaannya tadi kan kakak bilang itu 18 juta sampai 35 juta range-nya. Nah, tetapi uang yang diberikan atau uang yang dikasih kepada kita sebagai bentuk pendanaan itu sebenarnya bukan uang untuk mahasiswa pribadi, tapi uang yang bakal digunakan untuk pengembangan ataupun pemberdayaan masyarakat di desa situ. Jadi kita sebagai mahasiswa itu tidak sama sekali boleh untuk memanfaatkan ataupun mengambil uang dari P2MD tersebut, karena seluruh dari pendanaan ataupun uang yang digunakan itu memang benar-benar buat masyarakat di desa. Nah, tapi ada pengecualian. Jika teman-teman di sana membuat suatu bentuk usaha ataupun seperti kami kemarin itu kan membuat produk yang berupa papan atau perabot tahan api.
jikalau itu menghasilkan keuntungan, keuntungannya itu boleh untuk dibagi ke mahasiswa ataupun ke desa. Tapi untuk uang pendanaan itu sepenuhnya ditujukan untuk masyarakat di desa. Untuk keuntungan yang lain, teman-teman, jadi mungkin kalau kalian misalnya ikut organisasi ataupun ikut kegiatan perlombaan kompetisi, itu biasanya kalian mengincar sertifikat kan. Nah, sertifikat yang biasanya kalian dapatkan ketika kalian join ataupun ikut kompetisi di Unsri misalnya ataupun di Universitas Muhammadiyah misalnya, itu kan dikeluarkan oleh universitas itu sendiri. Tapi kalau misalnya program P2MD itu sertifikatnya itu dikeluarkan oleh Dikti Vokasi, jadi oleh langsung dari Dinas Pendidikan Tinggi Vokasi, dan sertifikatnya itu benar-benar bernilai tinggi daripada sertifikat-sertifikat yang lain karena nama kita bakal tercatat di BPTI. BPTI itu Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Jadi ketika sudah tercatat di sana nama kita, itu kita untuk bisa mendaftar di perusahaan-perusahaan yang berbasis BUMN ataupun negara, itu kita sudah termasuk di database mereka gitu. Nah, itu salah satu keuntungan dari mengikuti program BUMN atau program P2MD. Jadi sertifikat. Benar-benar banyak banget ya Kak, berarti untuk keuntungan dari mengikuti program P2MD. Nah, selama program ini berlangsung nih Kak, pasti Kakak dan tim Kakak mengalami kesulitan atau hambatan yang dilakukan selama P2MD ini berlangsung. Apa itu Kak? Kesulitan itu pertama dari keaktifan anggota ya, karena tadi kan kakak sudah cerita bahwa teman-teman anggota kakak tuh banyak yang magang, jadi mereka tuh kesulitan untuk bisa hadir di program-program yang kami laksanakan di hari Senin atau Senin sampai Jumat. Tapi ketika programnya dilaksanakan Sabtu dan Minggu, mereka bisa hadir. Nah, kesulitan lainnya itu adalah desa yang lumayan jauh dari jangkauan, itu kita mengharuskan untuk pergi ke sana tuh bareng-bareng, karena ketika kita perginya masing-masing dan apalagi menggunakan kendaraan bermotor, maksudnya motor dan bukan kendaraan mobil, itu cenderung berbahaya. Jadi sebaiknya perginya bareng-bareng menggunakan mobil. Nah, tapi ada juga kendala untuk pergi bareng-bareng itu. Kita kan melaksanakan programnya itu seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali ya. Nah, karena lama menunggu teman-teman itu datang berkumpul, nah itu kadang kita baru nyampe ke desanya itu di siang hari. Jadi program ataupun pelaksanaan kegiatannya itu cuma bisa dilaksanakan setengah hari, dan banyak waktu yang terbuang lah untuk menunggu dan juga di perjalanan. Jadi untuk hambatannya itu lumayan terasa. Setiap hari kami pergi itu ada saja yang terkendala gitu. Tapi untuk pelaksanaan di kegiatan di lokasi desanya sendiri itu alhamdulillah ibu dan bapak yang ada di sana itu sangat suportif sekali. Maksudnya mendukung kegiatan, kami diberikan tempat, kami diberikan lokasi untuk melaksanakan kegiatan, dan menyimpan alatnya itu juga kami disediakan tempat yang aman supaya alat-alat kita itu tidak rusak dan bisa digunakan di kemudian hari ketika kita melaksanakan program. Berarti memang benar-benar kesulitan dan hambatan itu bisa teratasi ya Kak. Kemudian ada nggak sih Kak untuk pengalaman menarik Kakak selama mengikuti program P2MD? Oke, pengalaman yang menarik itu mungkin dengan masyarakat di desa ya, karena kakak tuh tidak menyangka bahwa ibu-ibu di desa tersebut sangat suportif dan sangat mendukung kegiatan-kegiatan dan program-program yang kami lakukan, mulai dari sosialisasi dan juga kegiatan pembuatan alat, pembuatan si perabotan tanah kita. Mereka tuh sangat excited untuk mengikuti kegiatan tersebut sampai akhir. Terus juga di sana itu ada ketua RT-nya, itu ternyata guru istri kakak. Nah, jadi kakak pun tidak tahu, awalnya mencari di Google dan juga mencari informasi tentang desa yang memiliki potensi kan. Nah, itu potensinya adalah jagung di desa Sukamulya tersebut. Ketika kakak datang, ternyata ketua RT-nya itu merupakan guru kakak SD. Akhirnya
itu bisa membantu kami untuk berkomunikasi dengan masyarakat lewat si ketua RW tadi. Jadi alhasil bisa lebih dipermudah untuk proses-proses. Nah, untuk program pemberdayaan masyarakat desa ini tuh memakan waktu berapa lama, Kak? Untuk waktu sendiri itu sebenarnya 1 semester ya, jadi 6 bulan. Tapi berhubung kita itu masih aktif berkuliah, 6 bulan itu tidak setiap hari kita lakukan, tapi kita lakukan itu seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali, di hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, jadi untuk periode pelaksanaannya itu cukup panjang teman-teman. Mulai dari kalian harus membuat proposal, terus pendanaan, melaksanakan program, laporan kemajuan nantinya, ada juga presentasi laporan kemajuan, dan akhirnya nanti akan ada laporan hasil. Nah, itu membuat banyak sekali waktu yang harus kita luangkan untuk program ini. Nah, oleh karena itu kalau teman-teman sekiranya memiliki banyak kegiatan lain, coba dipikir-pikir terlebih dahulu, dipikir-pikir ulang apakah ingin benar-benar berkomitmen menjalankan program ini atau tidak. Karena kalau misalnya disambil ataupun dibarengi dengan hal lain itu agak sulit, karena membagi waktu untuk bisa ke desa yang cukup jauh itu agak sulit untuk Maka P2M itu untuk meluangkan waktu yang lumayan banyak. ya, sampai 6 bulan itu kan waktu yang cukup panjang ya, apalagi untuk mahasiswa. Oke, ini untuk yang terakhir nih Kak, kapan boleh dong kasih pesan untuk motivasi kepada teman-teman yang berkeinginan untuk mengikuti program P2MD? Oke, untuk motivasi sendiri untuk teman-teman yang nantinya ingin mengikuti program P2MD atau POMM ini, teman-teman harus tetap berkomitmen dari awal, karena yang kita pertanggungjawabkan ini selain dari pertanggungjawaban atas nama kebaikan nama ormawa kita, itu juga tanggung jawab atas dana yang diberikan oleh pemerintah. Jadi dana yang diberikan oleh pemerintah itu benar-benar harus digunakan untuk kebaikan masyarakat. Jadi jangan sampai nanti program kalian itu berhenti di tengah jalan. Nanti akan ada yang namanya visitasi ataupun monitoring dari kementerian yang bakal datang langsung ke desa. Itu di tahun kemarin itu kami juga seperti itu. Jadi ada orang dari kementerian yang datang ke desa, itu boleh tanya ke kakak-kakak Mars yang lain yang merupakan anggota kakak. Itu kami cukup ibaratnya itu cukup gelabakan, karena orang dari kementerian itu datangnya tiba-tiba mengabari itu sekitar H-2. Jadi di sana itu ya tidak siap apa-apa. Untuk aja masyarakat di sana kan sudah tahu bahwa kami itu benar-benar melaksanakan kegiatan. Ketika kementerian nanya ke masyarakat seperti mengambil testimoni seperti itu, masyarakat tuh langsung bilang bahwa oh iya benar, anak-anak dari mahasiswa Mars ini benar-benar melaksanakan programnya dengan baik dan benar-benar diselesaikan sampai akhir gitu. Bukan hanya sekedar formalitas ataupun hanya sekedarnya saja. Nah, oleh karena itu teman-teman, bagi yang ingin mengikuti tolong berkomitmen lah, karena ini bukan cuma soal nama baik ormawa kalian, tapi pertanggungjawaban kepada dana dari kementerian, dana dari pemerintah, dan juga tanggung jawab atas mengemban nama baik dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Nanti alangkah tidak enaknya jika terdengar, oh ada ormawa dari Polri ini tidak menggunakan dana dari kementerian dengan baik dan desa binaannya malah amburadul dan programnya tidak selesai. Nah, itu jangan sampai terjadi. Mungkin itu sih yang harus kakak tekankan dan kakak beri pesan kepada. Oke, benar-benar memotivasi sekali ya Kak. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, dan terima kasih sudah menjawab dengan baik. Terima kasih sudah memberikan kakak kesempatan untuk jadi pembicara di acara podcast Mars. Oke, tidak terasa kita telah berada di ujung acara Marscast pada episode kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Pandi yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi pengalaman yang menarik dan inspiratif di sini. Dalam kesimpulannya, mahasiswa yang terlibat dalam P2MD menunjukkan kemampuan inovatif dengan mengolah seperti tongkol jagung dan sabut kelapa menjadi perabotan. Ini membuktikan bahwa bahan-bahan yang sering dianggap limbah dapat diubah menjadi produk yang berguna dan bernilai tinggi.
Keberhasilan program P2MD dalam menciptakan inovasi yang mendukung ekonomi, lingkungan, dan pemberdayaan komunitas desa, serta menunjukkan peran penting pendidikan dalam pengembangan masyarakat. Sebelum mengakhiri Marskes kali ini, boleh nih Kak untuk tagline terlebih dahulu. Jadi kita mempunyai 2 tagline nih Kak. Yang pertama, UKM Mars, Innovation for the Future. Kemudian yang kedua ada Marskes 2024, Develop and Innovate. Kita mulai ya Kak. UKM Mars, Innovation for the Future. Marskes 2024, Develop and Innovate. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam episode kali ini. Kami harap Anda mendapatkan wawasan berguna dan inspirasi untuk mengikuti program P2MD di waktu yang akan datang. Sampai jumpa di episode kami selanjutnya. Dadah.